Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan terkait bab pencemaran lingkungan. Nah, apa sih tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya ini Ibu lampirkan sebagai berikut. Kemudian masuk ke jejaring tema. Jejaring tema ini nanti di dalam pencemaran lingkungan kita juga mempelajari beberapa ilmu, yaitu ada ilmu biologi, kimia, lingkungan, dan kesehatan. Nah, selanjutnya ini ada penjabaran tema. Nah, penjabaran tema ini sebagai berikut. Kemudian kita memasuki materinya, yaitu pencemaran lingkungan atau polusi. Apa sih itu pencemaran lingkungan? Nah, pencemaran lingkungan yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan bisa menurun. Nah, jenis pencemaran lingkungan itu ada 3, pencemaran air, tanah, dan pencemaran udara. Yang pertama, pencemaran air. Pencemaran air itu bersumber dari yang pertama ada limbah rumah tangga, contohnya itu sampah, limbah MCK, limbah deterjen, dan bakteri Shigella dysenteriae. Nah, kemudian dari lalu lintas transportasi air, contohnya tumpahan minyak atau oli di lautan. Kemudian limbah pertanian, contohnya penggunaan pestisida dan pupuk anorganik yang berlebihan. Kemudian dari limbah industri, contohnya yang disebabkan logam berat yang sifatnya beracun, bisa dari logam kadmium, raksa, dan timbal. Kemudian, apa sih dampak pencemaran air? Nah, dampak dari pencemaran air yaitu naiknya suhu air sehingga mengganggu ekosistem perairan, terjadi kerusakan sel atau jaringan tubuh. Nah, untuk kesehatan yaitu timbulnya berbagai penyakit pencernaan dan penyakit kulit. Upayanya apa sih? Nah, di sini bisa membuat septic tank, terus menghemat air bersih, tidak membuang sampah ke sungai, mengurangi penggunaan deterjen, pestisida, dan pupuk anorganik. Nah, kemudian adanya alat pengolahan limbah sebelum dibuang ke sungai. Pencemaran selanjutnya yaitu ada pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah ini bersumber dari pembukaan lahan pertanian, penambangan minyak, limbah rumah tangga, minyak, pestisida, dan pupuk anorganik. Nah, untuk dampaknya yaitu dari kerusakan tanah atau kekeringan, tanaman tumbuh tidak normal, erosi, dan juga banjir. Apa sih upayanya? Nah, upayanya yaitu mengurangi pupuk kimia dan pestisida untuk pertanian, membuang sampah pada tempat sampah, dan melakukan 4R. Untuk 4R sendiri yaitu reduce, reuse, recycle, dan replace. Nah, selanjutnya pencemaran udara. Pencemaran udara ini sumbernya dari asap kendaraan, asap pabrik, kebakaran hutan, dan gunung berapi. Apa sih zat yang dapat menyebabkan pencemaran udara? Yang pertama ada CO2. CO2 atau karbon dioksida ini berasal dari pernapasan tubuh manusia, makhluk hidup lain, kendaraan, dan juga pabrik. Nah, jika gas ini terlalu berlebihan, maka akan menimbulkan efek rumah kaca. Nah, selanjutnya yaitu ada CO. CO ini termasuk gas yang beracun. Nah, jika seseorang menghirup gas CO ini terlalu banyak, dapat menimbulkan sesak nafas atau bahkan bisa menimbulkan kematian. Nah, SO2 dan NO2 ini merupakan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Nah, ketika dua zat ini bercampur menjadi satu dan akan menimbulkan hujan asam. Nah, selanjutnya itu ada CFC atau klorofluorokarbon. Nah, ini contohnya dari pengembang busa, pendingin, dan penyemprot. Nah, berikutnya apa sih cara menanggulangi pencemaran udara? Yang pertama, gunakan transportasi umum. Yang kedua, reboisasi. Yang ketiga, hindari membakar sampah sembarangan. Dan yang keempat, jangan lupa hemat energi listrik. Nah, mungkin cukup sekian ya materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita kembali lagi ke WhatsApp group terkait soal dan tugas yang sudah Ibu akan berikan nanti. Nah, jangan lupa
kerusakan, karena masa depan bumi ada di tangan kita. Terima kasih.